Tekan angka kecelakaan lalu lintas, Operasi Zebra Samrat 2025 dimulai. Wali Kota Adan Dambea pimpin ASN demo kantor Bank Sulutgo. Mencerdaskan anak nelayan lewat program Rumah Anak Pesisir. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa lagi dalam program Kompas Sulut. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Iramato, inilah Kompas Sulut selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama dari Manado. Saudara, Polda Sulawesi Utara menggelar apel operasi Zebra Samrat tahun 2025. Apel dipimpin Kapolda Irjen Pol Roy Kelangi diikuti personel gabungan di Mapolda Sulut. Apel pasukan Operasi Zebra Samrat 2025 dipimpin Kapolda Irjen Pol Roy Kelangi diikuti 100 personel gabungan, Forkopimda dan instansi terkait. Pelaksanaan operasi Zebra ditandai dengan pemasangan pita operasi dan penyerahan bekal ke perwakilan personel gabungan yang akan bertugas. Operasi Zebra Samrat tahun 2025 akan berlangsung 17 hingga 30 November 2025. Pelaksanaan operasi lalu lintas ini akan diterapkan secara humanis berupa bentuk imbauan dengan harapan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Sulawesi Utara akan berkurang. Inti daripada operasi ini yaitu Kamsel Tipcar Lantas, keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas, dan kelancaran. Nah, kita kan masih melihat masih banyak yang perlu kita melakukan mitigasi, dan ini memang operasi humanis. Secara teknis nanti kita mengedepankan preemptifnya 40%, preventifnya 40%, kemudian 20%-nya kita melakukan penindakan. Di mana penindakan itu kita mengutamakan etle, di mana 95%, dan 5%-nya kita akan menggunakan tilang manual. Nah, dalam tilang manual ini nanti kita lihat kira-kira yang pelanggaran yang dapat menimbulkan kecelakaan itu akan kita laksanakan penindakan secara manual. Sasaran dari operasi Zebra kali ini adalah pengendara yang melawan arus, pengendara tidak menggunakan helm SNI atau sabuk keselamatan, penggunaan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, kendaraan melebihi batas kecepatan, mengemudi dalam pengaruh alkohol, serta kendaraan melebihi standar dan muatan melebihi kapasitas. Aldi Pascoal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Polres Minahasa Utara menggelar apel gabungan Operasi Zebra Samrat 2025. Apel ini dipimpin Kapolres Minahasa Utara AKBP Aulia Jabar. Operasi ini digelar untuk menciptakan kondisi aman dan tertib jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kapolres Minahasa Utara AKBP Aulia Jabar memimpin apel gelar pasukan Operasi Zebra Samrat 2025 yang berlangsung di lapangan upacara Mapolres Minut pada Senin pagi. Apel ini menandai dimulainya operasi yang bertujuan menciptakan kondisi aman dan tertib selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Operasi Zebra 2025 ini melibatkan berbagai instansi dan difokuskan pada peningkatan keselamatan lalu lintas. Kapolres Minahasa Utara mengatakan operasi ini merupakan bagian dari upaya serentak nasional untuk menertibkan pengguna jalan menjelang libur panjang akhir tahun nanti. Selanjutnya, fokus utama adalah menjaga keselamatan pengguna jalan melalui edukasi dan penegakan aturan. Operasi Zebra Samrat di Minahasa Utara seperti apa? Ya, jadi pada hari ini Polres Minut melaksanakan kegiatan apel Operasi Zebra 2025. Ini kegiatan serentak seluruh Indonesia dan kami dari Polres Minut melaksanakan kegiatan tersebut. Adapun kegiatan tersebut dalam rangka untuk cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru, jadi kita siapkan seluruhnya untuk melaksanakan penertiban di jalan, melakukan himbauan juga kepada masyarakat untuk selalu tertib di jalan dan berkendara dengan baik. Jadi untuk personel yang dilibatkan yaitu berjumlah 300 orang, bergabung dengan instansi terkait mulai dari TNI dan pemerintah setempat,
dan tujuannya adalah intinya kita menjaga keselamatan bersama, jadi berhati-hati sebagai pengguna jalan yang baik. Titik-titik operasi telah ditentukan khususnya pada lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan. Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari dengan pendekatan humanis, dimulai dari imbauan persuasif hingga penindakan tegas bagi pelanggar. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi dari Gorontalo, saudara, menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Ratusan personil lalu lintas Polda Gorontalo disiapkan untuk Operasi Zebra Otanaha 2025. Operasi Zebra Otanaha kali ini menyasar 8 pelanggaran lalu lintas prioritas, seperti tidak menggunakan helm hingga pengendara di bawah umur atau tidak memiliki surat izin mengemudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda Gorontalo melaksanakan apel gelar pasukan untuk kesiapan Operasi Zebra Otanaha 2025 yang akan dimulai 17 hingga 30 November 2025. Dalam Operasi Zebra Otanaha kali ini, Polda Gorontalo mengerahkan sebanyak 240 personil. Polda Gorontalo juga melibatkan sejumlah petugas gabungan, mulai dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Samsat, hingga Jasa Raharja. Kepala Biro Operasi Polda Gorontalo bilang, Operasi Zebra Otanaha akan dilaksanakan 2 tahap, yakni mengedepankan upaya sosialisasi dan pencegahan, kemudian ditingkatkan ke tahap penindakan di pekan terakhir. Ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menurunkan angka pelanggaran, angka kecelakaan, dan angka fatalitas korban kecelakaan yang terjadi di wilayah Gorontalo. Dan tentunya untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan bagi masyarakat pengguna jalan di wilayah Polda Gorontalo. Ini ada 2 tahap, perintah Kakor Lantas Polri, ini dilaksanakan 2 tahap. Yang tahap pertama di minggu pertama tanggal 17 November sampai dengan tanggal 23 November itu pelaksanaannya preemptif itu bisa sebesar 40%, kemudian preventif sebesar 40% dan represif penegakan hukum sebesar 20%. Kemudian meningkat di minggu kedua di tahap kedua di tanggal 24 sampai tanggal 30 November 2025 itu ada peningkatan, yaitu represifnya 50%, preemptifnya dengan preventif itu 25%. Sementara itu, Dirlantas Polda Gorontalo pun menegaskan, Operasi Zebra kali ini bukan hanya fokus pada penindakan pelanggaran, namun juga personil akan dikerahkan di lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya itu, selama Operasi Zebra, personil akan turun sosialisasi ke sekolah-sekolah di Gorontalo. Dirlantas Polda Gorontalo juga menekankan agar personil yang bertugas di lapangan melaksanakan tugas secara profesional dan sesuai prosedur. Yang ini tentunya diimbangi juga dengan kegiatan preemptif dan preventif. Preemptif kita melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke kampus, ke perusahaan-perusahaan. Kami melaksanakan juga tidak hanya kegiatan razia, penempatan personil di lokasi-lokasi titik rawan macet, rawan langgar, rawan kecelakaan, pemasangan rambu. Jadi memang tidak hanya kegiatan penegakan hukum, kegiatan preemptif mengajak masyarakat untuk sadar, preventif kami melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli di lokasi-lokasi rawan kecelakaan, rawan macet, rawan pelanggaran, dan juga tentunya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Selama Operasi Zebra Otanaha, pengendara diimbau agar patuh berlalu lintas dan melengkapi kelengkapan kendaraan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran lalu lintas guna menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Gorontalo. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Sementara di Kota Palu, Sulawesi Tengah, saudara, apel gelar pasukan Operasi Zebra Tinombala 2025 digelar di halaman Polda Sulteng. Kegiatan ini menandai dimulainya Operasi Zebra Tinombala 2025 yang akan digelar serentak di seluruh wilayah Sulawesi Tengah selama beberapa hari ke depan. Polda Sulteng juga menekankan agar menindak keras petugas yang melanggar aturan seperti melakukan pungli saat Operasi Zebra berlangsung.
Sebanyak 728 personel polisi akan diterjunkan untuk mendukung pelaksanaan operasi Zebra Tinombala 2025. Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik rawan kecelakaan dan pelanggaran, termasuk jalur utama antar kabupaten, pusat keramaian, serta area dengan tingkat mobilitas tinggi. Dirlantas Polda Sulteng, Kombes Pol Atot Irawan bilang, operasi Zebra bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesiapsiagaan personel lalu lintas menjelang operasi lilin yang digelar setiap akhir tahun. Di Zebra Tinombala 2025 jumlah personel 728 terdiri daripada 166 dari Polda, kemudian 562 dari jajaran. Jadi yang disampaikan Pak Waka itu merupakan ANEF evaluasi kegiatan operasi Zebra tahun 2003 ke 2024. Memang secara jumlah kecelakaan menurun. Namun jumlah korban fatalitas atau meninggal dunia meningkat. Operasi Zebra tahun 2025 akan lebih fokus pada edukasi kepada pengendara guna meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas demi menjaga keselamatan bersama. Sementara itu, Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Helmi Kuarta Kusuma Rauf menegaskan soal profesionalisme anggota di lapangan. Oknum polisi yang nakal dan melakukan pungli akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu. Tidak ada. Kalau ada model-model begitu, kalau kamu tahu kasih tahu sama saya tok itu anggota-anggota kayak begitu ya. Ini hari ini saya tegaskan di lantas ini. Kalau Anda temukan ada anggota lalu lintas yang di jalan-jalan itu pungli minta kamu lapor sama kita, ya. Hari itu juga di depan kalian itu saya toki dia, ya. Tur dia tindak dia. Kalau perlu proses dia. Tidak ada. Poin sekarang di Polres Sulawesi Tengah ini tidak ada model-model begitulah. Operasi Zebra Tinombala 2025 diharapkan mampu meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi pengendara, serta menurunkan angka kecelakaan dan korban jiwa di jalan raya. Melalui operasi ini, Polda Sulteng juga menekankan komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktek pungli. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Informasi Wali Kota Adan Dambea pimpin ASN demo kantor Bank Sulut Go akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Kompas Sulut. Saudara, ratusan aparatur sipil negara atau ASN Kota Gorontalo kompak berunjuk rasa dan menggeruduk kantor Bank Sulut Go. Demo ini dipimpin langsung Wali Kota Gorontalo Adan Dambea. Pemerintah Kota Gorontalo menuntut kejelasan penarikan penyertaan modal atau saham senilai 35 miliar rupiah hingga menegaskan tanah yang ditempati Bank Sulut Go adalah milik pemerintah Kota Gorontalo dan harus dikembalikan. Ratusan aparatur sipil negara Kota Gorontalo ini rela meninggalkan pekerjaan di kantor demi menyampaikan aspirasi dan sejumlah tuntutan kepada Bank Sulut Go. Wali Kota Gorontalo bilang aksi demo ini bertujuan meminta kejelasan soal penarikan dana penyertaan modal pemerintah Kota Gorontalo sebesar 35 miliar rupiah dari Bank Sulut Go karena pemerintah Kota Gorontalo telah memindahkan rekening kas umum daerah atau RKUD ke Bank Tabungan Negara atau BTN. Pemerintah Kota Gorontalo juga mempertegas tanah yang kini ditempati kantor Bank Sulut Go merupakan milik pemerintah Kota Gorontalo dan harus dikembalikan. Tidak hanya itu, masa aksi juga meminta agar Bank Sulut Go meninjau kembali bunga pinjaman yang diterapkan kepada pemerintah Kota Gorontalo agar sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada. Mekanisme ini dipercepat, jangan diperlambat mekanisme ini karena kita pada posisi sangat butuh. Sebab sebagaimana saya selalu katakan bahwa kita ada rencana membangun kantor wali kota ini. Itu pun kami mau lemparkan ke BSG juga. Kalau BSG siap kasih pinjam misalnya 40 miliar, kita membangun kantor wali kota. Baru kita potong dividen yang baik. Itu kan solusi kan. Sebab inti kita adalah kita ingin membangun kantor wali kota, itu intinya. Nah, ini yang kita harapkan bisa disikapi oleh BSG secara bijak. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Bank Sulut Go Gorontalo mengaku akan menyampaikan seluruh tuntutan masa aksi ke kantor pusat di Manado untuk memutuskan solusi maupun langkah kebijakan yang akan diambil.
Bahkan direksi Bank Sulut Go akan dipertemukan langsung dengan Wali Kota Gorontalo untuk membahas tuntutan yang disampaikan masa aksi. Kita tadi negosiasi dengan bapak-bapak dari pemerintah kota ya. Intinya kami ini tetap akan melaporkan hasil yang kita sepakati bersama hari ini, tuntutan. Kita akan bawa ke kantor pusat dan saya sebagai jaminan, sebagai kanwil di sini sebagai jaminan untuk bisa ada hasilnya. Kita berangkat sebentar, mungkin Jumat kita komunikasi dan hari Senin kita akan hadirkan direksi ke sini. Saya sudah komunikasi dengan Pak Wali, mungkin direksi atau komisaris akan bertemu duluan dengan Pak Wali Kota. Pemerintah Kota Gorontalo berharap Bank Sulut Go dapat menindaklanjuti dan memberikan solusi atas tuntutan ini karena penarikan dana penyertaan modal nantinya akan digunakan untuk perbaikan kantor Wali Kota Gorontalo. Kris Kamisma, Kompas TV Kota Gorontalo. Saudara, puluhan jurnalis dari berbagai media di Kota Palu dan sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Keselamatan Jurnalis Sulawesi Tengah menggelar aksi mimbar bebas di depan kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Minggu pagi. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas dukungan terhadap media Tempo yang digugat Menteri Pertanian. Itu sangat bertentangan dengan konstitusi. Apa yang dilakukan oleh Secara bergantian, para orator menyuarakan dukungan pada media Tempo yang digugat Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Selain berorasi, masa juga membagikan selebaran tentang gambaran sengketa pers yang tengah dihadapi media Tempo. Sengketa pers antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan Tempo bermula dari aduan terhadap pemberitaan Tempo berjudul Poles-Poles Beras Busuk yang tayang di akun X dan Instagram tempo.co pada 16 Mei 2025. Diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Apa yang dilakukan Menteri Amran dianggap sebagai gaya pemberdelan media. Pemerintah dengan kuasanya, Mentan Amran dengan kekuasaannya melaporkan Tempo ke pengadilan. Hari ini kami melakukan aksi untuk merespon gugatan Menteri Amran Sulaiman, Menteri Pertanian terhadap Tempo yang kami menganggap sangat janggal. Karena seharusnya penyelesaian sengketa pers yang seharusnya kembali ke Dewan Pers dan diselesaikan melalui Dewan Pers. Tapi Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan gugatan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini menurut kami merupakan gaya pemberdelan media, gaya baru yang dilakukan oleh Amran Sulaiman. Kemudian gugatan rupiah 200 miliar itu menurut kami sangat tidak wajar. Karena kenapa? Nah, ini dugaan kami adalah upaya untuk memiskinkan media agar kerja-kerja Tempo khususnya itu ke depan itu terbatas. Suara dukungan kepada media Tempo ini menjadi aksi solidaritas agar sengketa itu tidak berulang pada media lain yang melakukan kerja-kerja jurnalis. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Dari Gorontalo, saudara, 2 pegawai BRI Unit Wonosari Kabupaten Bualemo ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat manipulasi transaksi setoran tunai fiktif atau tanpa uang fisik. Aksi kedua pelaku mengakibatkan kerugian keuangan bank hingga mencapai 1,3 miliar rupiah melalui 6 kali transaksi. 2 pegawai BRI Unit Wonosari Kabupaten Bualemo terpaksa digiring polisi usai resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus manipulasi transaksi setoran tunai fiktif tanpa uang fisik. Kedua tersangka masing-masing sebagai mantri BRI Unit Wonosari dan satunya lagi sebagai teller. Aksi kedua tersangka terungkap setelah tim pengawas melakukan analisa keuangan dan mendapati ada keanehan hingga langsung dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Gorontalo. Dari hasil penyelidikan, penyidik pun mendapati sejumlah percakapan tersangka dan transaksi setor tunai fiktif tanpa uang fisik. Sementara tersangka lainnya diketahui berperan memberikan persetujuan untuk melakukan transaksi. Bahkan kedua tersangka diketahui telah melakukan aksinya sejak bulan Juni 2024 hingga terbongkar pada awal tahun 2025. Dari tangan tersangka, polisi mendapati sejumlah barang bukti berupa tangkap layar percakapan tersangka, 7 lembar transaksi harian, serta 6 lembar slip asli transaksi setoran. Dua tersangka ini adalah oknum pegawai oknum pegawai yang melakukan
transaksi setor tunai tanpa adanya uang fisik. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh tersangka IT ya, yaitu dengan cara melakukan setoran sebesar beberapa nominal sampai dengan total setoran secara fiktif dengan total kerugian senilai 357.615.960 rupiah, yang mana hal tersebut menjadikan kerugian daripada pihak bank. Total kerugian yang kami dapat himpun ya, transaksi sejumlah 1.340.615.960 rupiah dalam 6 kali transfer yang dilakukan oleh tersangka. Jadi yang laki-laki ini berperan sebagai memberikan persetujuan setelah dapat verifikasi ya, memberikan persetujuan untuk transaksi itu boleh dilakukan atau tidak. Dalam pemeriksaan, salah satu tersangka mengaku tidak pernah menerima sepersepun maupun mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Kalau ke rekening saya tidak ada, itu ke rekening mantri yang seperti dijelaskan tadi Pak Dir kan, dia bilang memperkaya diri sendiri toh, memperkaya diri masing-masing. Itu saya tidak ada, uang ke saya tidak ada yang masuk sama sekali. Iya, uang 1 rupiah pun sumpah demi Allah tidak ada masuk ke saya. Akibat perbuatan ini, kedua tersangka terancam hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara. Penyidik di Treskrimsus Polda Gorontalo masih terus menelusuri pihak lain yang terlibat maupun menerima aliran dana dari kasus ini. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, diduga korsleting listrik, 3 rumah warga di Kota Bitung terbakar. 1 rumah diantaranya adalah tempat penyimpanan bahan pakaian atau gudang tekstil. Kondisi ini membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api. 6 mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Bitung dan pihak swasta diturunkan untuk membantu memadamkan api yang membakar 3 rumah di Kelurahan Madidir Unet. Salah satu rumah diantaranya adalah tempat penyimpanan bahan pakaian atau tekstil. Di rumah tersebut, petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan memadamkan api. Besar karena salah satu rumah itu disinyalir banyak itu menjadi gudang kain, sehingga memang proses api begitu cepat cepat ya, dan kita matikan pun dia tetap menyala karena dia itu kesulitannya Pak ya? Kita susun sampai 1 jam lebih nih Pak belum padam. Apa aja? Dari CB punya yang barang jualan ada Pak, hordeng atau apa? Oh iya, itu Polisi menyebut kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah dan menyebar di 2 rumah lainnya yang berdampingan. Meski begitu, polisi akan melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran tersebut. Ini seperti pendek. Untuk instalasinya sudah siap. Itulah. Untuk titik asal masa di sini atau di sebelah? Apinya dari dinding aduk. Klinik. Kobaran api bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Jamie Anis, Kompas TV, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Informasi ratusan ribu keluarga terima bantuan pangan beras dan minyak goreng akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saya Ira Matoy masih menemani Anda di Kompas Sulut. Saudara, warga di Kota Manado, Sulawesi Utara kini mulai menerima bantuan pangan periode Oktober sampai dengan November. Bantuan tersebut berupa beras 20 kg dan 4 liter minyak goreng.
Sejumlah penerima bantuan pangan di Kota Manado kini mulai menerima bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Seperti terpantau di kantor Kelurahan Malalayang 1, Kecamatan Malalayang, distribusi pangan mulai dilakukan kepada warga penerima. Mince Hormati, salah satu warga penerima mengaku bantuan beras dan minyak goreng ini sangat membantu keluarganya karena kedua bahan pangan ini merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Apalagi saat ini harga beras di pasaran masih belum stabil. Apa banyak yang diterima beras dan minyak goreng? Minyak goreng 4 liter dengan beras 20 kilo. Nah Bu, Ibu sebagai penerima dengan ada bantuan sudah didistribusikan, Ibu tanggapannya seperti apa? Rasa DP rasa Ibu bersyukur no tantu. Di Kelurahan Malalayang 1 terdata ada 172 keluarga penerima bantuan pangan. Di Kelurahan Malalayang 1 dijadwalkan distribusi akan dilakukan selama 5 hari. Di Kota Manado sendiri, data dari Bulog Kanwil Sulut Gorontalo penerima bantuan pangan akan disalurkan bagi 84.831 penerima. Ada 172 penerima ya? 172 penerima. Bu, nanti mekanisme yang diatur untuk distribusi ini seperti apa? Dia ada DP batas waktu, jadi sampai batas waktu 5 hari. Dan ini tadi ada masuk kira-kira jam sudah siang, tapi kami langsung sampaikan ke masyarakat agar supaya sudah langsung dengan penyaluran kepada masyarakat. Perum Bulog merupakan perpanjangan tangan dari Bappenas, di mana untuk Sulut sendiri itu menerima sekitar 139.000 PBP yang akan menerima untuk alokasi bulan Oktober dan November, yang akan mendapatkan tiap PBP itu sebanyak 20 kg beras dan juga 4 liter minyak. Bantuan pangan periode Oktober-November yang disalurkan kali ini berupa beras 20 kg dan 4 liter minyak goreng. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Perum Bulog Gorontalo bersama pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk ratusan ribu keluarga penerima manfaat. Bulog Gorontalo menyalurkan lebih dari 2.000 ton beras dan lebih dari 400.000 liter minyak goreng merek Minyak Kita. Masing-masing penerima manfaat menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Kami laporkan Pak Gubernur. Perum Bulog Gorontalo bersama pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menyalurkan ribuan ton bantuan pangan beras tahap 2, yakni periode Oktober-November 2025 pada Sabtu pekan lalu. Kali ini Bulog Gorontalo menyalurkan sebanyak 2.363 ton beras dengan kualitas medium. Berbeda dengan penyaluran tahap pertama, dalam penyaluran kali ini Bulog Gorontalo juga menyalurkan sebanyak 472.612 liter minyak goreng merek Minyak Kita. Bantuan pangan pemerintah pun nantinya akan disalurkan kepada 118.153 keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Dalam penyaluran bantuan pangan tahap 2 ini, ada ketambahan lebih dari 1.000 keluarga penerima manfaat berdasarkan data Kementerian Sosial. Penerima bantuan pangan. Penyaluran bantuan pangan tahap 2 ini sedikit berbeda dari tahap 1. Kalau tahap 1 itu hanya komoditi beras, sedangkan di tahap 2 ini ada tambahan komoditi minyak goreng. Jadi itu data yang kami gunakan masih sama. Kami menggunakan data dari Kementerian Sosial, data tunggal Sensus Ekonomi Nasional. Jadi data itu yang diverifikasi. Di tahap 1 itu jumlahnya 116.000, di tahap 2 ini 118.000. Jelas itu telah diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Teknis penyalurannya kami antar berasnya di tiap-tiap kelurahan desa. Di sana sudah ada petugas kami yang menunggu untuk melakukan penyaluran kepada PBB. Yang sebelumnya PBB sudah dikirimkan undangan untuk menghadiri hadir di setiap titik, di setiap desa kelurahan itu untuk menerima bantuan pangan yang akan diserahkan oleh petugas kami yang ada di desa dan kelurahan itu. Perum Bulog berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari serta menjadi upaya menjaga stabilitas harga beras di Gorontalo. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan pasokan bahan pangan
tersedia dalam jumlah yang cukup. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Victor Mailangkai usai membuka entry meeting, pemantauan dan evaluasi pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di kantor Gubernur Sulut Senin sore. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai memastikan pasokan bahan pangan jelang Natal dan Tahun Baru di Provinsi Sulawesi Utara tersedia dalam jumlah yang cukup. Kepastian terkait pasokan bahan pokok yang memadai jelang Nataru setelah adanya koordinasi dengan Dinas Pangan Provinsi Sulut serta instansi teknis terkait lainnya yang memiliki tupoksi dalam ketersediaan bahan pangan. Mailangkai menambahkan, pasokan beras secara nasional berada pada angka surplus, sehingga dipastikan untuk komoditas beras relatif aman, termasuk hingga ke semua daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Bahan pangan dalam hal ini beras kita lebih ini, dan kita tidak mengimpor lagi, dan ini satu prestasi dan kita syukuri. Tapi kebutuhan pangan secara keseluruhan di daerah telah dilaporkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Biro Ekonomi pada Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur sudah memberikan jaminan bahwa ketersediaan pangan untuk Natal dan Tahun Baru tersedia cukup untuk kebutuhan masyarakat. Pak Wagub, selain ketersediaannya yang dijamin oleh pemerintah, bagaimana kemudian dengan stabilitas harganya? Gubernur sudah menugaskan kepada Badan Ketahanan Pangan bersinergi dengan Bulog untuk beras dan juga kebutuhan pangan operasi-operasi apa ini? Pangan murah ya, pangan murah oleh pemerintah provinsi sedang dan akan dilakukan terus. Tidak sekedar memastikan pasokan pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, pemerintah Provinsi Sulut juga mengintensifkan pelaksanaan gerakan pangan murah di 15 kota dan kabupaten se-Sulawesi Utara untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Gelaran pangan murah pemerintah provinsi ini sudah mulai bergulir di sejumlah titik di kabupaten dan kota se-Sulut. Yanemika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, Saudara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melakukan ram check atau uji petik terhadap sejumlah kapal yang ada di KSOP Manado. Uji petik ini dilakukan untuk menjamin dan meningkatkan keselamatan Angkatan Laut jelang Nataru. 3 kapal penumpang menjadi objek pemeriksaan, yakni KM Barcelona 1, KM Gregorius, dan KM Mercy Teratai. Pemeriksaan meliputi dokumen kapal, peralatan keselamatan, serta fasilitas keamanan lainnya untuk memastikan seluruh kapal siap beroperasi. Penilik laik lautan kapal, Hendra Arthur Tolo, mengatakan uji petik dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut selama periode Natal dan Tahun Baru. Melaksanakan uji petik laik lautan kapal penumpang sesuai dengan instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor IR DJPL 4 tahun 2025 tentang uji kelaik lautan kapal penumpang angkutan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Jadi kami ingin memastikan bahwa kapal-kapal yang ada di Pelabuhan Manado ini memang benar-benar setelah dipastikan uji kelaik lautannya, sehingga pada saat angkutan Natal dan Tahun Baru nanti bisa beroperasi dengan memberikan jaminan bagi para penumpang yang akan naik kapal tersebut. Kegiatan serupa juga akan dilakukan di semua pelabuhan utama di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Perhubungan memastikan keselamatan pelayaran dan kesiapan armada laut nasional dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru nanti. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi 200 kadet ikut Persami KKRI 2025 di atas KRI Yosudarso 353. Akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Sulut. Komandan Koderal 8 Laksda TNI Deri Trisnanto Suhendi Sabtu pekan lalu membuka kegiatan Persami Korps Kadet Republik Indonesia
atau KKRI di Geladak KRI Yosudarso 353. Kegiatan yang diikuti ratusan siswa ini bertujuan membangun karakter dan menumbuhkan disiplin serta memperkuat rasa cinta tanah air. 200 siswa dari SMK di Kota Manado, Minahasa Utara, dan Kota Bitung ikut sebagai peserta Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI, dan mereka mengikuti pembukaan kegiatan Persami yang digelar di Geladak KRI Yosudarso 353. Kegiatan yang dibuka Komandan Kodereal 8 Laksda TNI Deri Triasananto Suhendi ini akan berlanjut di Likupang, Minahasa Utara. Melalui kegiatan tersebut, para kadet dibekali dengan pengetahuan terkait kedisiplinan, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, serta dasar-dasar kemaritiman. Kepada seluruh peserta Persami, jadilah kader-kader bangsa yang memiliki semangat juang tinggi, serta tanamkan dalam diri kalian nilai-nilai luhur Pancasila, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan cinta tanah air. Kegiatan pembukaan Persami 2025 gelombang 3 ini dihadiri Wali Kota Bitung Hengki Honandar, Forkopimda Sulawesi Utara, serta Forkopimda Kota Bitung. Jamie Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, peran guru dalam pencegahan bullying anak di sekolah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang positif dan aman. Salah satu strategi ampuh dengan menerapkan kebijakan melalui edukasi penguatan mental kepada anak. Kebijakan guru dalam pencegahan bully anak di sekolah di tingkatan sekolah dasar, SMP, SMA sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Menyikapi hal tersebut, perlu adanya kebijakan khusus bagi tenaga pengajar didik atau guru di Kota Manado dengan bersinergi melibatkan orang tua secara aktif melalui komunikasi terbuka, edukasi sosial, dan pengembangan keterampilan bermutu, serta penguatan mental kepada anak. Meski terjadinya peningkatan kasus kekerasan anak pada tahun 2024 lalu, tetapi dengan adanya terobosan pola edukasi pembinaan mental anak secara rutin, sehingga terjadinya level penurunan kasus bullying di lingkungan sekolah yang ada di Kota Manado saat ini. Peningkatan mental anak. Anak menjadi sadar bahwa kekurangan seseorang siswa bukan menjadi bulian, tetapi menjadi dorongan bagi mereka untuk saling membantu, toleransi satu dengan yang lain. Kami bisa dapatkan, sehingga penurunan untuk kekerasan di dalam peserta didik, utamanya kami, itu bisa digolongkan menurun. Setiap hari pada akhir pelajaran dimasukkan materi tentang bully agar anak-anak bisa mengerti tentang pembulian itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memberikan edukasi, yaitu memberikan dorongan atau bantuan kepada korban bully, yaitu dengan cara mendengarkan cerita dari anak tersebut dan menganggap bahwa pembulian itu adalah yang dialami oleh anak tersebut adalah sesuatu yang tidak baik. Dalam hal pencegahan terjadinya kasus bully, perlu juga penerapan program pengasuhan berjenjang berdasarkan tingkatan urgensi di sekolah untuk menghindari terjadinya kerusakan moral kepada anak. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, unsur SAR gabungan perluas wilayah pencarian dan terus memburu buaya yang muncul di Teluk Manado. Pencarian predator tersebut masih terus dilakukan secara intensif dengan mengerahkan drone thermal, alat mendeteksi panas. Teka-teki keberadaan buaya yang muncul di teluk pesisir pantai Manado masih menjadi misteri dan belum ditemukan. Upaya pencarian oleh unsur SAR gabungan masih terus dilakukan secara intensif. Pencarian predator yang sangat meresahkan warga ini sudah diperluas hingga ujung wilayah selatan Kota Manado sampai koordinat ujung utara perairan Sulawesi Utara. Meski sudah berusaha maksimal menggunakan drone thermal, alat pendeteksi panas, tetap pencarian hingga saat ini belum menemukan keberadaan buaya tersebut. Kakansar Manado George Mercy Randang menegaskan, tim gabungan tetap akan melakukan pengawasan intensif di sejumlah titik yang berpotensi menjadi lokasi munculnya buaya tersebut. Telah melakukan pemantauan di beberapa titik yang dicurigai keberadaan buaya. Dari pihak Basarnas sendiri telah melaksanakan pemantauan udara menggunakan drone thermal dari sebelah selatan Teluk Manado, yaitu daerah Tateli, hingga ke sebelah utara, yaitu di daerah bagian Tongkaina, tidak menemukan keberadaan adanya buaya.
Kami juga memakai mode thermal untuk mendeteksi panas ataupun keberadaan buaya di daerah pesisir ataupun di tengah pantai. Namun hingga sore hari penggunaan drone thermal tidak mendeteksi terhadap keberadaan buaya di daerah pesisir pantai Teluk Manado. Upaya pencarian buaya tersebut juga diharapkan kerjasama dari masyarakat. Jika melihat atau menemukan langsung, cepat menghubungi tim SAR gabungan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Roadshow Kuliner Indonesia ramai dikunjungi warga akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Kompas Sulut, saudara, guna mengedukasi pegawai perkantoran bagaimana menangani kondisi darurat di lingkungan kantor. Tim SAR Luwuk menggelar simulasi penanganan darurat di perkantoran. Simulasi dilakukan di kantor BPJS Luwuk Banggai Kamis pekan lalu. 30 pegawai BPJS Luwuk Banggai terlibat dalam kegiatan penanganan darurat di perkantoran. Simulasi dilakukan dengan melakukan evakuasi korban dari dalam ruangan sampai penyelamatan diri saat terjadi bencana di perkantoran. Materi penanganan darurat dibawakan Koordinator Pos SAR Luwuk, Liberatus Fangohoy. Materi yang diberikan berupa teori dan praktek simulasi penanganan kondisi darurat di perkantoran. Materi penanganan darurat ini sebagai langkah mitigasi para pekerja yang bekerja di perkantoran ketika terjadi hal darurat. Selain menerima materi teori praktek, para peserta juga turut mengikuti simulasi lapangan untuk memahami secara langsung proses penanganan keadaan darurat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan kesiapsiagaan serta kemampuan koordinasi dalam menghadapi situasi darurat di lingkungan kerja. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan dapat diterapkan demi keselamatan bersama. Terima kasih. Sulawesi Tengah masuk dalam wilayah rawan bencana gempa bumi, termasuk di dalamnya Luwuk Kabupaten Banggai. Mitigasi bencana pun penting dilakukan untuk mengurangi resiko sejak dini. Tim Liputan Kompas TV Banggai, Sulawesi Tengah. Saudara, puluhan tim futsal SMA sederajat mengikuti lomba futsal antar sekolah se-Sulawesi Utara. Kejuaraan ini sebagai ajang penjaringan atlet futsal berbakat di Sulawesi Utara. Lapangan SMA Negeri 2 Manado menjadi lokasi pelaksanaan lomba futsal tingkat SMA se-Sulawesi Utara Smandu Cup 2025 yang dibuka Senin sore oleh staf sus Gubernur Sulut bidang olahraga Christian Yokung. Ratusan peserta dari 46 tim futsal SMA se-Sulut akan bertarung mulai Senin 17 November hingga Jumat 21 November mendatang dan memperebutkan piala tetap, piala bergilir dan sejumlah uang tunai. Pelaksanaan lomba futsal usia dini seperti ini sebagai pembinaan bagi atlet muda dan ajang menjaring atlet baru yang berpotensi. Ini selaku staf khusus, ini sesuai juga dengan visi misi dari Pak Gubernur, Pak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus. Salah satu visi misinya juga adalah regenerasi atlet. Sarana prasarana yang sudah memadai di SMA 2 dari Pak Kepsek juga Pak Iwayan. Saya pikir ini menjadi sarana yang memadai untuk olahraga futsal. Karena itu hari ini kami mengajak juga pengurus KONI dan juga pengurus Persmas 1960, Bung Mevo juga untuk terlibat bersama. Bagaimana kita melihat di lapangan antusias dari para anak-anak SMA sekota kabupaten yang mengikuti, ada sekitar 46 sekolah. Ini menjadi antusiasme tersendiri untuk regenerasi atlet futsal. Cukup bagus, dan kami sudah lihat tadi, main pertama kita lihat tadi itu luar biasa. Jadi dengan kegiatan seperti ini, kami bisa lihat bibit muda. Memang rencana kami, manajemen Persma akan menjalin pemain lewat seperti ini, seperti kegiatan futsal, dan kami akan turun ke desa-desa kecamatan untuk melihat bibit-bibit yang bisa kami seleksi di Persma nanti. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 bilang lomba futsal Smandu Cup ini akan menjadi ajang tahunan sebagai pembinaan atlet muda futsal daerah. Ucapan terima kasih dan apresiasi kepada
Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Pak Maijen Purnawirawan TNI Julius Selvanus, SE, yang telah memberikan kesempatan kepada SMA Negeri 2 Manado untuk melaksanakan Semandu Cup ini. Juga secara khusus kepada Pak Dukung yang telah memberikan dukungannya untuk pelaksanaan kegiatan ini. Pertandingan pertama antara tim futsal Semandu dan SMA Ignatius Manado terdapat sejumlah atlet futsal muda potensial yang berpeluang direkrut untuk membela daerah maupun masuk dalam tim sepak bola profesional seperti Persma 1960. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebuah komunitas peduli pendidikan di Sulawesi Utara meluncurkan program Rumah Anak Pesisir guna membantu pendidikan non-formal bagi anak-anak di wilayah perairan. Program pendidikan di pesisir ini mulai berjalan di pesisir perkampungan Candi, Kelurahan Bitung Barat 1, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Puluhan anak nelayan di kawasan itu mendapatkan pendidikan gratis di luar sekolah guna membantu meningkatkan akademis dan membantu membangun karakter anak. Pendidikan itu sebenarnya penting. Nah, anak-anak ini kita lihat mereka butuh untuk sadar akan hal itu. Jadi kita mulai dengan langkah kecil, kita mengadakan pembelajaran supaya mereka itu sadar bahwa pendidikan itu penting. Pemukiman Candi di Kelurahan Bitung Barat 1, Kecamatan Maesa, Kota Bitung merupakan wilayah perkampungan pesisir yang mayoritas warganya menggantungkan hidup sebagai nelayan. Anak-anak di wilayah pesisir ini bertumbuh sejak kecil dan akrab dengan lingkungan perairan, bermain dan belajar. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi lewat Integrated Terminal Bitung meluncurkan program pendidikan non-formal bagi puluhan anak pesisir Candi dengan mendirikan Rumah Anak Pesisir. Tujuannya meningkatkan kualitas intelektual, menggali minat bakat, serta membentuk karakter anak-anak pesisir Candi. Jadi RASI ini atau Rumah Anak Pesisir ini sudah terbentuk dari 2024 ya Pak. Nah, tahun 2024 ini karena di area Candi ini belum ada fasilitas tempat anak-anak ini bisa belajar, bisa istilahnya tahu dasarnya dulu seperti kayak abjad dan angka itu. Jadi dari CSR dan HSCIT Bitung itu membuatkan rumah atau tempat fasilitas agar anak-anak bisa belajar. Nah, di tahun 2025 ini setelah fasilitasnya sudah ada, Rumah Anak Pesisirnya sudah ada, maka sudah mulai dilakukan metode pembelajaran atau kelas-kelas belajar yang biasanya dilakukan oleh volunteer-volunteer setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Nah, untuk volunteer-volunteernya juga ini kita ada 16 orang. Biasanya mereka bergantian di setiap hari Sabtu itu ada 3 sampai 5 orang. Pola pembelajaran pun dibuat berbeda agar peserta didik tidak bosan. Belasan relawan mengajarkan 30 anak pesisir Candi membaca, menulis, berhitung, kreativitas hingga pendidikan karakter dan edukasi lingkungan. Kan yang tantangan tadi kita itu yang soal anak-anak tuh minatnya semakin berkurang, makanya kami juga bersyukur ada dari pihak Pertamina yang memberikan support, memberikan bantuan sehingga setelah rumah belajar ini sudah ada, kedepannya kita akan menerapkan metode yang tadi dibilang itu gamifikasi. Jadi ada rewardnya ketika anak-anak dia bisa lakukan hal yang baik ini, itu ada reward. Nah, itu proses pembelajaran gamifikasi untuk ke depan kita akan mulai terapkan di tahun yang berjalan ini. Mereka senang karena pengalaman belajar di Rumah Anak Pesisir ini bisa membuat mereka lebih berkembang. Orang tua pun mengaku sangat gembira karena anak-anak mereka bisa memperoleh pendidikan ekstra gratis melalui program CSR dari Pertamina Patraniaga. Selama mengikuti pendidikan itu ada perubahan nggak yang didapat? Ada. Jadi bisa tahu baca, tahu menulis. Kami sebagai orang tua merasa terbantu dengan adanya Rumah Cinta Kasih di kampung kami ini. Ya, harapan saya tetap maju terus ini Rumah Cinta Kasih. Terima kasih juga kepada Pertamina Patraniaga yang sudah mendukung kami di sini dan selalu setia mendampingi anak-anak pesisir pantai. Kontribusi dan upaya mencetak generasi yang cerdas, berakhlak,
dan memiliki semangat untuk berkembang adalah tanggung jawab kita bersama. Anak-anak pesisir memiliki potensi besar yang perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk Pertamina Patraniaga. Doni Arai, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, sebuah festival kuliner dengan varian menu unggulan dan lezat hadir di Kota Manado, Sulawesi Utara. Festival kuliner ini menghadirkan 200 tenan yang dikelola pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan setidaknya ada 1.000 menu makanan dan minuman bisa dinikmati oleh pengunjung. Pecinta kuliner di Sulawesi Utara kini bisa menikmati ragam makanan dan minuman yang tersaji di festival kuliner bertajuk Roadshow Kuliner Indonesia yang digelar di kawasan Megamas Kota Manado. Festival kuliner ini selain menghadirkan menu lokal cita rasa Nusantara, tapi juga menawarkan menu viral lainnya dari berbagai belahan negara seperti Thailand, Italia, Malaysia, Jepang, Korea hingga Turki. Salah satu tenan yang ramai dikunjungi warga ialah tenan yang menjual somtam, sebuah menu yang populer di negara Thailand. Somtam ini terdiri dari 2 varian, somtam buah dan somtam sayuran plus seafood. Kuliner ini berbahan baku buah-buahan serta sayuran segar seperti mangga, semangka, buah delima, jeruk sankis, dan dibumbui saus racikan khusus sebagai penyedap rasa. Tenan ini memiliki daya tarik tersendiri lantaran menu somtam yang ditawarkan belum dijual di Kota Manado. Kuliner beli apa, Bu? Original. Somtam original ya. Ibu, kenapa Ibu memilih kuliner ini? Karena mencoba, karena baru kan di Manado. Oke, Ibu sendiri sebelumnya sudah pernah coba somtam? Belum. Oh, oke. Ibu, kenapa tertarik dengan somtam ini, Bu? Karena baru kali ini kan lihat di Manado, jadi mau coba mencicipi dan rasa kalau bagaimana. Festival kuliner ini akan berlangsung selama 12 hari dengan dukungan pelaku UMKM di bidang kuliner yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Penyelenggara berharap festival kuliner ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang dituju serta mampu mengembangkan pemasaran pelaku UMKM itu sendiri. Tenan di sini ini ada 200 tenan dengan 1.000 varian menu. Semuanya berbeda. Jadi kita kurasi dari 200 tenan itu tidak ada tenan yang sama dan semua penjual-penjual di sini telah melalui tes food oleh kami sehingga mereka layak untuk menjual. Bahkan kami juga mengintervensi dari segi mereka melakukan pelayanan, mereka melakukan penyajian dan mereka melakukan dekorasi dan lain-lain sehingga membuat acara lebih menarik. Roadshow Kuliner Indonesia menghadirkan 200 pelaku UMKM di bidang pangan olahan yang menawarkan setidaknya 1.000 varian menu bagi para pengunjung. Festival kuliner ini dibuka setiap hari selama tanggal 5 hingga 16 November 2025, mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dan tenan pun dibuka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi kuliner Indonesia tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sulut. Saya Ira Matoy pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.